lagi. Hari ini kita mau bongkar salah satu momen paling bikin jantungan buat para trader, yaitu ketika pasar tiba-tiba diam, beku, terus spreadnya meledak tanpa ampun. Nah, ini tuh bukan sekedar gangguan teknis loh, ini adalah mekanisme pasar yang sangat fundamental. Pasti pernah kan? Kita lagi asik-asik liatin chart, kelihatannya tenang, adem ayem, pasar lagi sepi. Tiba-tiba dalam sekejap mata, jelep, ada satu candle panjang banget muncul entah dari mana. Atau mungkin pas mau masuk posisi, spreadnya tiba-tiba melebar gila-gilaan. Bisa puluhan kali lipat, dan order kita ditolak. Aduh, rasanya sakit banget dan ini sering banget terjadi. Refleks pertama kita biasanya apa coba? Pasti nyalain platform broker. Wah, error nih. Atau, wah ini mah dicurangin ya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang, yang kalian alami itu bukan bug, tapi justru sebuah fitur. Ada sebuah mekanisme pasar yang jauh lebih dalam yang lagi bekerja di balik layar. Baik, langsung aja kita bedah ya. Kita bakal mulai dari sinyal-sinyal bahaya yang kelihatan di layar. Terus kita bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di baliknya. Kita susun strategi buat bertahan. Dan pada akhirnya kita bakal ubah cara pandang kita soal apa itu market freeze. Yuk kita mulai dari bagian pertama. Apa aja sih yang kelihatan di layar kita? Gejala-gejala yang sering banget kita kira itu cuma salah teknis biasa. Poin paling pentingnya itu ini. Spread yang tiba-tiba lebar, order yang ditolak, atau harga yang loncat-loncat, itu semua bukan error. Itu adalah gejala. Gejala kalau pipa atau infrastruktur pasarnya lagi stres berat, terutama di pasar over the counter atau OTC, di mana transaksi itu terjadi langsung antara dua pihak, bukan lewat bursa terpusat. Nah, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, apa sih sebenarnya yang terjadi di black layer sampai gejala-gejala tadi muncul? Coba bayangin, ini kayak 4 domino yang jatuh berurutan, saling dorong satu sama lain. Domino pertama, dan ini yang paling krusial, namanya penarikan likuiditas. Jadi gini nih, likuiditas di pasar tuh bukan kayak udara yang selalu ada ya. Likuiditas itu disediakan secara aktif oleh para dealer. Anggap aja mereka punya saklar on-off. Dan kalau risikonya lagi tinggi banget, mereka nggak akan segan-segan buat matiin saklar itu. Prosesnya tuh kira-kira begini. Pas ada guncangan risiko, dealer itu langsung refleks melebarkan spread. Buat apa? Buat melindungi diri mereka sendiri. Akibatnya, pasar antar dealer, tempat mereka biasa saling lempar risiko, jadi kering kerontang. Ada riset soal flash crash pound sterling yang nunjukin, dalam situasi ekstrim, dealer itu cuma bisa nge-hedge sekitar 31% dari trading kliennya. Nah, karena mereka nggak bisa ngelola risiko segitu besar, pilihan terakhirnya apa? Ya udah tarik kuotasi harga dari kita, para klien. Dan ini bukan opini loh ya. Ini adalah fakta struktural dari cara kerja pasar OTC. Seperti yang kutipan ini bilang, menarik diri dari pasar itu adalah hak dan sekaligus mekanisme pertahanan diri para dealer. Oke, domino kedua yang jatuh itu namanya volatility clustering. Gampangnya gini deh, bayangin kayak cuaca. Badai itu jarang datang sendirian kan, biasanya berentet. Nah, di pasar juga gitu. Satu lonjakan volatilitas itu cenderung memicu lonjakan volatilitas berikutnya. Jadi kayak menciptakan musim badai di market. Ini nih lingkaran setannya. Jadi, pas volatilitas melonjak, sistem manajemen risiko otomatis di institusi-institusi besar itu langsung nyalain alarm merah. Secara otomatis, mereka dipaksa jual aset buat nurunin risiko. Ironisnya apa? Justru tindakan jualan massal inilah yang malah nyiram bensin ke api. Volatilitasnya jadi makin menjadi-jadi. Lanjut, domino ketiga. Ini mimpi buruk buat kita semua yang pakai leverage. Namanya margin spiral. Ceritanya gini, harga aset jatuh, broker langsung naikin syarat margin. Akibatnya, trader kena margin call, terpaksa jual posisi buat nutupin. Penjualan paksa ini bikin harga makin jatuh, yang akhirnya memicu lebih banyak lagi margin call. Begitu terus, berputar ke bawah dengan cepat. Dan ini bukan cuma teori loh, ini beneran terjadi. Contoh paling jelas ya pas kasus Archegos Capital runtuh. Margin call berantai memaksa likuidasi gila-gilaan, dan itu bikin guncangan volatilitas ke seluruh pasar dunia. Semua domino yang jatuh tadi akhirnya membawa kita ke tahap paling bahaya, vakum likuiditas. Ini adalah titik di mana pasar jadi tipis banget. Hampir nggak ada yang mau beli pas harga anjlok, dan nggak ada yang mau jual pas harga meroket. Nah, dampaknya bisa luar biasa ekstrim. Se-ekstrim apa? Coba lihat angka ini. Jadi, waktu flash crash mata uang pound sterling di tahun 2016, riset menemukan kalau biaya transaksi bolak-balik, jadi biaya buat buka dan tutup posisi, itu melonjak sampai 60 kali lipat dari biasanya. Bayangin, 60 kali.
Itulah harga yang harus kita bayar kalau likuiditas di pasar tiba-tiba menghilang. Oke, setelah tahu betapa berbahayanya situasi ini, pertanyaannya sekarang gimana cara kita sebagai trader bisa selamat? Ingat ya, di situasi kayak gini tujuannya bukan lagi cari untung, tapi melindungi modal kita. Ini ada beberapa langkah pertahanan yang praktis banget. Pertama, kalau lihat spread mulai aneh, mulai nggak wajar, jangan maksa masuk. Kedua, waspada sama jam-jam sepi likuiditas, misalnya pas pergantian sesi Asia ke Eropa. Ketiga, kalau volatilitas pasar secara umum lagi tinggi, kurangin leverage, jangan serakah. Dan yang paling penting dari semuanya, prioritaskan buat jaga modal, bukan ngejar pergerakan harga yang liar. Jadi intinya tuh ini, trader profesional itu nggak cuma liatin chart dan pola doang. Kita harus mulai melatih mata kita buat membaca kondisi likuiditas. Coba tanya ke diri sendiri, ini spreadnya lagi sempit dan stabil atau lagi lebar dan nggak jelas? Jawaban dari pertanyaan itu bakal sangat menentukan strategi trading kita. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Dan mudah-mudahan ini bisa mengubah total cara pandang kalian soal momen-momen paling kacau di pasar. Selama ini, kan kita sering banget kejebak dalam mitos. Mitos kalau kita ini korban, platformnya rusak, atau marketnya curang. Padahal, kenyataannya jauh lebih sistematis. Ini bukan soal konspirasi, tapi ini soal para pemain besar yang bertindak rasional buat melindungi diri mereka dari risiko yang luar biasa besar. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Market freeze itu bukan berarti sistemnya gagal. Justru sebaliknya, itu adalah mekanisme distribusi resiko yang lagi bekerja. Harga yang loncat gila-gilaan itu sebenarnya cuma cerminan dari seberapa besar resiko yang lagi dipindahkan dari satu pihak ke pihak lain. Jadi, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan. Sekarang kalian udah tahu kan kenapa ini bisa terjadi? Kalian tahu ini bukan kekacauan acak, tapi sebuah proses yang ada mekanismenya. Pertanyaannya adalah, gimana kalian akan mengubah cara kalian melihat momen-momen paling liar di pasar? Apa kalian akan tetap melihatnya sebagai ancaman yang menakutkan? Atau sebagai sinyal informasi yang justru sangat berharga? Coba deh renungkan.